Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'bad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi wa rattilil qur'ana taratila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah, nikmat aman, nikmat sehat, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat nafas, dan nikmat-nikmat yang kita selaku hambanya tidak bisa mungkin menghitung atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Itu maka kalau sampai kita sudah diberikan nikmat sebanyak itu, tapi tidak melakukan hal yang bermanfaat, tidak melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak melakukan ibadah-ibadah yang memang tujuan adalah untuk bertakwa, maka ya sudah dipastikan bahwasannya itu adalah termasuk golongan umat yang kufur nikmat, seperti itu. Makanya gunakanlah nikmat-nikmat tadi, nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan berusaha bermanfaat, karena sudah terlalu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, gitu kan. Allah itu cuma minta kita ini untuk bertakwa, udah selesai sebenarnya gitu. Ya, jadi saya kasih nikmat, kamu bertakwa, udah. Gitu. Jadi jangan kacang lupa kulit. Gitu ya. Udah dikasih nikmat tapi malah nggak bermanfaat, rebahan terus, nggak produktif. Ya, itu harus dipertanyakan begitu kalau yang belum produktif, karena ya tadi bentuk dari kita bermanfaat untuk orang lain itu banyak banget, saling tolong menolong, nge-share dakwah, misalkan ya berdakwah gitu kan, nge-share posting-postingan yang baik-baik, bersedekah, pokoknya banyak banget bentuk kebermanfaatan. Nah, tinggal teman-teman tentukan saya ini harus bermanfaat yang seperti apa. Dan karena nikmatnya itu adalah setiap hari, maka teman-teman harus bermanfaat juga setiap hari gitu. Jadi setiap hari itu kita harus punya nilai manfaat untuk orang lain, entah itu membantu tetangga, memberikan sedekah gitu kan, atau misalkan hal-hal yang memang itu meningkatkan ketakwaan kita, seperti itu. Sekali lagi, tingkatkanlah kebermanfaatan kita, dan itu adalah bentuk syukur dari kita gitu kan kepada Allah. Ya Allah, saya ini bersyukur dengan cara bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Jadi buktikan kepada Allah bahwasannya kita ini termasuk golongan yang bukan kufur nikmat, seperti itu. Makanya berusaha untuk bermanfaat, ya khairun nas anfa'uhum linnas. Tak lupa serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat pada ajalannya sampai yaumil akhir nanti. Dan tak henti-hentinya setiap hari Jumat Sandi pasti selalu mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk perbanyak sholawat, ya, karena yaitu ketika kita bersolawat di hari Jumat maka dihantarkan sudah sholawat kita kepada Nabi Muhammad langsung dengan menyebutkan nama kita. Jadi ketika kita bersalat di hari Jumat, maka nama kita akan disebut, nama kita akan diingat oleh Rasulullah, seperti itu. Makanya banyak sholawat di hari Jumat, minimal paling sedikit 100 kali, minimal gitu di hari Jumat itu, ya. Minimal paling sedikit itu 100 kali, seperti itu, ya. Karena perintahnya langsung gitu, ya. Kalau amalan mana yang paling afdal di hari Jumat, ya bersolawat, seperti itu. Dan jangan lupa juga, barangkali teman-teman ada yang belum melaksanakan sunnah-sunnah di hari Jumat gitu, ya, segera dilaksanakan seperti itu. Insya Allah pahalanya luar biasa banget kalau misalkan dilakukan hari Jumat. Makanya perbanyaklah di hari Jumat, karena di hari Jumat ini termasuk hari yang memang benar-benar agung, seperti itu, ya. Makanya perbanyak melakukan ketakwaan tadi, ya, perbanyak melakukan hal yang bermanfaat, seperti itu, ya. Sekali lagi semoga berkumpulnya di sini teman-teman istiqomah segala macam ini adalah bentuk dari ketakwaan kita. Semoga juga ini menjadi pembuktian bahwasannya kita ini adalah umat Nabi Muhammad, seperti itu. Ya, baik. Kita pada malam hari ini akan membahas tentang Fatihus Suwar, ya. Fatihus Suwar. Jadi Fatih itu pembuka gitu kan, ya. Dari kata fataha, yaftahu, iftah. Fawatih berubah jadi fa'il. Kalau fa'il berarti
jadi pelaku, berarti pembuka gitu. Suar itu jama dari surah, ya, jama dari surat gitu ya. Surah jadi suar, Fatihah suar jadi pembuka surat-surat seperti itu ya. Karena kemarin kan sudah belajar tentang ini kan apa namanya mad lazim gitu kan, mad lazim harf gitu. Nah sekarang kita praktekin mad lazim harf di berbagai tempat seperti itu ya, di berbagai surat. Karena ya tadi ada 14 ayat ya yang memang fawat jadi pembuka surat itu ada 14 seperti itu ya. Maksudnya 14 itu 14 jenis. Karena ada yang satu jenis ada di beberapa surat. Contoh Alif Lam Mim ada di beberapa ayat. Alif Lam Mim Ra ada di beberapa ayat seperti itu. Tapi keseluruhan suar itu hanya 14 seperti itu. Ya, dan nanti juga dijelaskan kenapa dibacanya seperti ini, kenapa dibacanya seperti ini. Dan ini juga bentuk dari agar kita lebih paham lagi tentang mad lazim harfi ya, musaqqal dan mukhaffaf seperti itu, biar nggak bingung lagi dia tentang mad lazim harfi, mukhaffaf dan harfi musaqqal seperti itu ya. Baik, dan fawatir suar itu terbagi beberapa jenis ya, ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf seperti itu ya. Jadi beda-beda seperti itu. Dan yang harus diperhatikan dari membaca fawatir suar adalah bahwasannya bacaannya itu adalah sesuai dengan huruf aslinya. Makanya kenapa di awal kita itu pernah belajar tentang makhorijul huruf sekaligus dengan huruf aslinya apa seperti itu. Jadi jangan sampai kalian nanti baca alif lam mim bacanya alama gitu kan ya. Salah, tapi dibacanya sesuai dengan hurufnya. Ya ingat, jadi setiap huruf itu memiliki namanya tersendiri gitu ya. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada mim gitu ya. Setiap huruf itu memiliki namanya masing-masing. Jadi harus teman-teman yang belum hafal dihafalkan. Ya bisa lihat ini apa namanya Upin Ipin ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Nah gitu itu sesuai dengan nama aslinya ya. Sesuai dengan nama aslinya begitu. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang makrosnya belum benar, banyak-banyak latihan di makros ya, sering-sering lihat videonya seperti itu biar meningkatkan kualitas bacaan kita. Sekali lagi bahwasannya memperbaiki bacaan itu sifatnya wajib ya, jatuhnya sifatnya wajib. Jadi harus terus diperbaiki setiap hari itu harus baik lagi diperbaiki. Pokoknya ada satu pembelajaran yang memang dipelajari pada hari tersebut seperti itu ya, untuk meningkatkan kualitas bacaan kita. Tujuannya itu sih sebenarnya, nggak ada lagi yang lain seperti itu ya. Baik, untuk kali ini kita langsung saja gitu ya, dan pertemuannya mungkin akan singkat. Masa singkat-singkat lah. Kemarin kan mana total ini. Nah, ini dia. Ya, ini adalah huruf. Iya. Ya, ini tuh. Tadrib alamat harfi, gitu kan. Ini adalah latihan tentang mad harfi. Jadi memang ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 12 satu. Oh, ininya dipisah, benar. Nah, ini yang akan kita latih seperti itu. Biar nanti juga tahu di mana alif lam, kenapa alif lam mim, kenapa alif lam mim shad dibacanya gitu kan. Sekali lagi, nih saya ingatkan bahwasannya ini bacaannya ya, bacaan semuanya itu baca sesuai dengan sesuai dengan huruf aslinya seperti itu, ya. Oke. Ini dibacanya, nih gampangnya gini, kalau misalkan ada tanda bendera, tanda halis seperti ini, itu 6 harokat, udah selesai ya. Kalau misalkan ketemu lagi Fatihus Suar, ya, Fatihus Suar, kalau misalkan ininya ada halisnya, berarti itu tandanya 6 harokat. Jadi ini dibacanya Alif Lam Mim.
Nah, kenapa tadi ada ditahan gunahnya gitu kan? Kenapa sih ada ditahan gunah? Oke, kita lihat. Kita lihat ya, kenapa dia ada gunahnya. Nih, kenapa dia ada gunahnya? Mana whatever. Nah, jadi ingat, jadi pada dasarnya ya, pada dasarnya dia huruf aslinya itu seperti ini. Alif, lam, mim. Ya, coba mim sukun ketemu mim apa nih? Ada yang masih ingat? Mim sukun ketemu mim? Idgham mutamasilan. Idgham mimi. Ya, idgham mimi, idgham mutamasilan, ya itulah pokoknya ya. Nah, makanya kenapa di sini ditahan? Karena dia idgham mutamasilan. Makanya ketika membaca ini harus ditahan karena mim ketemu mim. Jadi bacanya ingat ya, tadi ini tak ada tanda harisnya, berarti ini juga tanda harisnya, berarti 6 harokat. Jadi bacanya pertama alif dulu, sebutkan alif, alif lam mim. Begitu ya. Makanya dibacalah dia apa namanya? Ada ditahannya gitu. Kebanyakan yang salah dari kita itu tidak ditahannya itu, padahal di situ ada idgham mutamasilain seperti itu. Ya. Nah, ini ada di Al-Baqarah. Lanjut ke surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ini dibacanya, ingat kalau misalkan ada halisnya, ini dia apa namanya teh? Iya tenon. Ada halisnya berarti 6 harokat ya, panjangnya 6 harokat seperti itu ya. Bacanya ini karena alif lam mim sama, tinggal ditambah shad aja ya. Alif lam mim shad. Kok shad? Kok ada mantulnya? Karena huruf aslinya seperti ini. Mana tuh? Nah, huruf aslinya tuh memang seperti ini. Gitu. Nah, misalkan apa namanya? Nah, huruf aslinya itu ditambah dengan huruf dal. Nah, huruf asli shad itu seperti ini. Ya. Huruf asli shad itu seperti ini. Alif, makanya dibacanya alif lam mim shad. Makanya ada mantulnya. Seperti itu. Ya, ada memantulnya. Kalau alif lam mim shad berarti ada memantulnya. Begitu, simpel itu, gampang ya. Lanjut. Nah, ingat tuh, lihat yang ini, yang ada yang ini, yang ketiga, yang ada halisnya itu cuma ini lamnya aja, ro-nya tidak. Seperti itu. Oh ya, Sandi saya lupa menyimpulkan Kenapa? Nih, kalau misalkan nyambung, ya alif lam, nah kan nyambung nih. Nah itu dinamakan dengan mad lazim musaqqal, ya. Tapi kalau berdiri sendiri, nah kayak gini, mim selesai, nggak nyambung sama sodnya kan, sod baru itu mukhaffaf seperti itu. Nah begitu ya. Gampang kan? Gampang. Nah, ini lihat yang memiliki tanda halis itu hanya lamnya aja. Berarti sisanya itu tidak boleh dibaca panjang. Ya, kalau misalkan ini berarti dibacanya hanya 2 harokat. Ya, jadi bukan bacanya alif lam ra. Tapi ini hanya sebatas 2 harokat gitu ya. Alif lam
Nah, cuma 2 harokat. Ya, alif yang dibaca, lamnya 6 harokat, ro-nya cuma 2 harokat. Seperti itu. Ya, sini ada. Oh, ada. Nah, yang ini sama. Ya, kalau misalkan nggak ada tanda, ingat kalau misalkan tidak ada tanda halisnya berarti 2 harokat. Seperti itu. Ya. Nah, begini, kalau cetakan Madinah, Mak, nggak ada tanda panjang gitu tuh. Biasanya kalau misalkan di Quran Indonesia, cetakan Indonesia itu biasanya ada tanda berdirinya itu. Ya, yang menandakan bahwasanya itu adalah 2 harokat. Kalau cetakan Madinah nggak ada. Seperti itu. Maka dibacanya kalau ini sama kayak tadi ini. Alif lam mim masih sama, tinggal ditambah ro aja. Alif lam mim ro. Nah, seperti itu. Ya ro. Begitu. Ya, lanjut. Sampai sini paham? Paham. Bagus, bagus ya. Sekarang ini ya surat Maryam ayat ke-6. Ayat ke-6. Ayat pertama. Ya. Ini ke-6 tuh. Ayat pertama ya kaf. Ingat, saya lagi saya ingatkan berkali-kali yang ada tanda halisnya itu berarti 6. Kalau misalkan yang enggak ada atau misalkan di Quran cetakan Indonesia itu berdiri, maka dia 2 harokat. Ya. Kaf ha ya ain sad. Loh, kok ada ikhfanya? Oke, kita uraikan teman-teman semuanya. Mana teh word ini? Baik, kita uraikan semuanya ya. Pertama itu adalah huruf kafnya terlebih dahulu. Ya. Pertama huruf kafnya terlebih dahulu. Huruf kaf teh naon teh? Nih, huruf kaf. Fa. Oh iya. Kaf. Kemudian huruf ha. Kemudian huruf ya. Huruf ain ya, huruf ain tuh gini aslinya. Ain. Ain. Sod. Mana so? Sod. Nah, jadi huruf aslinya itu seperti ini. Ya. Kenapa tadi ada ikhfanya? Karena huruf ain itu ada nun sukunnya. Nun sukun ketemu huruf sod, itu dia ikhfa. Jadi makanya ditahan. Seperti itu. Nah, dalnya ini karena dal sukun maka dipantul. Jadi bahasanya kaf ha ya ain. Nah, jangan langsung ain, enggak. Tapi di sini dulu ain. Gitu ya. Kaf ha ya ain. Baru ke ikhfanya ain sad. Begitu. Ya, paham? Paham. Ya, bagus. Kalian pintar-pintar sekali ya. Lanjut. Nah, ini huruf yang ini dulu. Nah, ini mah gampang ya, huruf toha. Ayat toha. Toha mah gampang. Karena dia, ingat, nggak ada tandanya. Kalau cetakan Indonesia pasti ada tandanya, tanda berdiri. Cuma 2 harokat. Jadi bacanya gampang. Toha. Nah, gitu. Itu mah gampang. Ya, sama aja. Toha. Lanjut. Yang ini. Ingat tuh, yang ada tanda halisnya cuma 2, sin dan mim aja. To-nya berarti 2 harokat aja. Itu ya.
Nah, ada di surat Asy-Syu'ara. Jadi bacanya, ingat tonya 2 harokat aja. Tosim mim. Oke, begitu. Loh, kok ada gunanya? Oke, kita pecah lagi. Ya, kita pecah lagi. Biar ketahuan ya. Pertama, huruf to terlebih dahulu ya. Mana to? To. Huruf sin itu kan sa, ya, dan nun, ya kan? Sin ketemu dia dengan huruf mim. Nah, kalau misalkan seperti ini, nun sukun ketemu mim, apa? Masih ingat? Idgham di Ya, betul. Ya, bagus. Ya, ini namanya dengan idgham bi gunnah. Ya, maka idgham dengan gunnah, maka ketika baca ini tuh Tasim mim. Seperti itu, ya. Begitu. Jadi semuanya tuh begitu. Gampang sekali baca gitu ya. Terus lanjut yang ini gampang banget ini mah. Ya, ini masih sama, cuma nggak ada mimnya aja di surat An-Naml. To, ingat yang ada alisnya cuma sini aja. To-nya berarti 2 harokat. Tosin. Nah, baru gitu. Diakhiri dengan nun sukun. Gitu. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Bentuk aslinya seperti apa. Gitu. Udah ada ya. Nih, yang sering salah. Kebanyakan orang yang sering salah ketika membaca surat Yasin. Ya, ingat yang ada tanda panjangnya itu cuma huruf sin doang. Ya, sin doang. Huruf sin doang. Kok gitu sih nadanya? Ya, yang ada tanda halisnya itu ya, ya-nya itu berdiri, berarti ya-nya itu cuma 2 harokat. Ya, ya-nya cuma 2 harokat, sin-nya baru 6 harokat. Seperti itu ya. Jadi ketika baca ini kalian jangan bacanya Yasin salah ya. Harusnya iya dulu 2 harokat baru sinnya 6 harokat. Yasin begitu ya. Yasin. Nah, gitu kalau nanti kalian ketemu ibu-ibu, bapak-bapak, tegur sama kalian, Bu, bacanya salah, Pak, bacanya salah, bukan begitu. Yanya yang betul itu yanya 2 harokat, sinnya itu 6 harokat. Jadi bacanya Yasin. Gitu, ya. Lanjut. Nih, terdapat 2 dalam satu ini. Aduh, si Muja. Jangan coret-coret, Muja. Atau telat, ulang-ulang. Nah ini huruf hamim ya. Yang pertama ini dulu. Hamim. Nah, hanya cuma 2 harokat ya. Jadi sebenarnya gampang. Mana yang halis, yang ada tanda halis itu pasti yang memiliki akhiran. Ya, contohnya mim, takkan akhirannya mim. Sod, berarti akhirannya bod. Sod, terus gitu sin yang akhirannya nun. Jadi yang memiliki akhiran itu biasanya 6 harokat. Gitu. Kalau yang nggak memiliki akhiran itu 2 harokat. Contohnya to, nah nggak ada akhirannya kan. Ha, nggak ada akhiran ini huruf ha juga nggak ada ya, nggak ada akhirannya. Kalau yang memiliki akhiran itu biasanya 6 harokat seperti itu. Ya, makanya ini bacanya Hamim Ain Sin Qaf. Nah, di sini banyak banget ikhfanya ya. Hamim selesai, ain sin qaf. Di sini banyak banget ikhfanya. Kita uraikan ya, kita uraikan. Mana tengok ini?
Kalau hamim gampang ya, tinggal ainnya. Ya tadi sekali lagi huruf ain itu gini, huruf a, ya, dan nun sukun. Ain ketemu sin. Mana ya sukun tuh? Sin dan huruf qaf. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, nun sukun ketemu sin itu kan ikhfa. Nun sukun ketemu qaf ikhfa juga gitu banget. Maka bacanya dia didengungkan ya, harus ada gunahnya, nggak boleh lepas dia gunahnya ya. Makanya bacanya ain sin qaf. Seperti itu ya. Ain sin qaf. Begitu. Ya, gampang kan? Begitu, gampang sekali. Wow, gampang banget. Ya, hamim ain sin qaf. Begitu. Nah, sisanya tinggal 3 huruf ini. Dan ini berdiri sendiri aja, gampang. Tadi ingat sebutkan sesuai dengan hurufnya. Gitu. Terus kalau misalkan ada tanda halih seperti ini berarti 6 harokat. Ini bacanya sod. Yang ini juga qaf, nun. Seperti itu. Tah, gampang banget. Wow, gampang banget. Nah, begitu ya. Alhamdulillah. Pembelajarannya selesai. Gampang sekali. Ya. Ternyata pembelajarannya seperti itu dan itu tuh mudah banget kan. Ternyata barangkali teman-teman di sini yang suka biasa bacanya salah gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah diperbaiki kan, jadi gampang dan tahu maksudnya seperti apa gitu ya. Huruf itu sepertinya apa jadi tahu. Begitu ya. Jadi itu pembelajaran pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekin, langsung dicek ya, langsung dicek di Qur'annya masing-masing. Ya, langsung dicek, langsung latihan cara bacanya seperti apa. Seperti itu ya. Sekarang ya dari ngaji itu gampang teman-teman jadi bisa membaca pembuka surat ya, huruf-huruf ayat-ayat pembuka surat seperti itu. Kalau misalkan ditanya artinya nggak ada yang tahu ya. Kalau yang seperti itu nggak ada yang tahu, itu hanya Allah aja yang tahu. Ya, termasuk ayat gharib juga. Ya, ayat gharib teh ayat yang memang yang ayat gharib, ayat mutasyabih. Ya, mutasyabih itu yang memang hanya diketahui oleh Allah seperti itu ya. Tidak ada penafsiran apapun gitu ya. Kalau misalnya ternyata ada penafsiran-penafsiran ya itu mah penafsiran-penafsiran ulama gitu ya, seperti itu. Jadi ya memang adanya seperti itu ya, pembacaannya pun seperti itu. Jadi harus diperhatikan, kadang orang itu biasanya salah di harokat. Ya, biasanya kesalahannya itu yang sering dilakukan adalah salah di harokat. Yang mana 2, yang mana 6. Jadi contoh Yasin gitu kan, banyak orang yang ya 6, sinnya juga 6 gitu. Padahal ya-nya 2, sinnya 6 harokat. Yang kedua, mereka nggak tahu huruf aslinya, dibaca huruf aslinya. Padahal seharusnya itu dibaca sesuai dengan huruf aslinya, bukan huruf yang berharokat seperti itu ya. Gitu. Yang ketiga, tidak memperhatikan idgham dan ikhfa di situ seperti itu. Nah, tadi yang dikenai idgham, yang dikenai ikhfa itu namanya mad lazim musaqqal kalimi. Ya, itu musaqqal musaqqal harfi, ya harfi musaqqal yang seperti itu. Ya. Terus apa namanya? Kalau misalkan yang berdiri sendiri itu bernamanya mad lazim harfi mukhaffaf seperti itu. Jadi gampangnya kalau musaqqal itu nyambung, ada nyambungnya, kalau mukhaffaf itu enggak ada. Seperti itu.
Nah, jadi itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya, begitu ya. Jadi sekarang sudah tahu, misalkan nanti teman-teman mengetahui ada teman-teman yang lagi membaca, bisa ditegur langsung karena teman-teman dari sini sudah menjadi tahu seperti itu. Ya, itu yang dapat Sandi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk dipraktekkan. Dan bagi teman-teman, saya mengingatkan kepada semuanya untuk mengulang terus materinya, ya, mengingat-ingat terus materinya, mengingat-mengingat, melihat videonya, terus diingatkan dan juga langsung dipraktekkan aja gitu. Karena untuk menguatkan pemikiran kita, menguatkan hafalan kita ya dengan dipraktekkan seperti itu ya. Oke. Itu yang dapat saya disampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang enak. Misalkan ternyata ada yang kebenaran yang disampaikan oleh Sandi, sebenarnya itu datangnya dari Allah. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.